Selamat pagi saudara, selamat datang kembali di Devotion from Home di hari Jumat ini. TGIF saudara, Thank God It's Friday. Bersyukurlah ini adalah hari Jumat. Mungkin saudara telah melewati minggu yang panjang, minggu yang susah mungkin. Bersyukurlah bahwa besok adalah hari Sabtu, kita bisa beristirahat. Hari Minggu kita bisa memuji Tuhan bersama-sama melalui online. Dan kita akan lanjutkan tentang madu dan racun ini di bagian yang kedua. Minggu lalu kita berbicara tentang hal yang pertama, yaitu memakai masker. Bagaimana kita menyaring pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mengizinkan hal-hal yang salah. Pikiran-pikiran yang penuh akan dosa untuk masuk dan merusak hati kita. Dan kita hendak masuk ke dalam poin yang kedua hari ini, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Sama seperti kita menghadapi virus yang sedang menyebar pada saat ini, setiap kita pasti memakan vitamin, berusaha untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Itu juga yang diperlukan ketika kita menghadapi hal-hal yang bisa memancing emosi kita atau menimbulkan rasa marah kita. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan mengingatkan kepada Kain bahwa dosa sedang mengintip di depan pintu dan dia sedang menggoda Kain. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk berkuasa atas dosa. Kita tahu saudara bahwa pada saat ini virus dosa sedang memasuk ke dalam kehidupan Kain. Dan hati Kain mulai menjadi makin panas. Bukankah kita ketika ada virus yang mulai masuk ke dalam tubuh kita mulai merasakan demam. Itu tanda bahwa kekebalan tubuh kita sedang melawan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Bila ada emosi yang mulai muncul, yang mulai bertambah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ini menjadi indikator buat kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkin ada dosa yang sedang masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu bagaimana kita menanggulanginya. Dan sistem kekebalan tubuh rohani kita lah yang akan sanggup menaklukkan dosa agar dosa tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan mengingatkan kepada Kain, kamu harus berkuasa atas dosa tersebut. Bagaimana kita bisa berkuasa atas dosa? Mazmur 119 ayat yang 9 mengingatkan kepada kita bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana kita bisa tetap memiliki tubuh rohani yang bersih? Bagaimana kelakuan kita bisa tetap bersih dan tidak dikuasai oleh dosa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi suplemen, menjadi vitamin yang meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan bukan hanya sekedar firman Tuhan, tetapi kita juga harus mulai belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kita mengetahui firman, tapi kita harus melakukan, menaati, mengikuti firman Tuhan. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Sama dengan madu dan racun ini. Mana yang mau kita makan? Madukah atau racun yang mau kita makan? Kalau kita makan racun, maka tubuh kita akan menjadi keracunan. Kalau kita makan madu, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Begitu juga dengan makanan yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang berlemak, makanan-makanan yang manis, maka tubuh kita juga akan terpengaruh dengan makanan-makanan tersebut, saudara. Dan Ayub di dalam Ayub 23 ayat yang ke-12 mengingatkan kepada kita, perintah-perintah Allah selalu ku taati, bukan hanya ku dengar tapi ku taati. Kehendaknya ku ikuti, bukan hanya ku ketahui tapi ku ikuti, dan bukan keinginanku sendiri. Ayub mengajarkan kepada kita untuk menaati, untuk mengikuti kehendak Tuhan
di atas keinginannya sendiri. Artinya firman berkuasa di atas keinginannya sendiri, apalagi di atas dosa, saudara. Dan dalam bahasa Inggrisnya lebih menarik, dikatakan, I have not departed from his command. Saya belum pernah meninggalkan kebenarannya, firmannya, perintahnya. But have treasured his word more than daily food. Tapi mencintai firmannya lebih daripada makananku sehari-hari. Dia mencintai firman lebih daripada steak yang dia makan sehari-hari. Lebih daripada makanan kuliner yang dia sukai. Saudara, inilah kenapa Ayub memiliki kekebalan tubuh yang begitu kuat. Karena dia begitu mencintai firman. Firman menjadi vitamin yang mengisi kehidupan Ayub setiap harinya. Dan bukan hanya dia isi, tapi firman menguasai hidup daripada Ayub. Amin saudara, dan doa saya ini yang menjadi kehidupan kita. Kita bukan hanya tahu firman, tapi kita dikuasai oleh firman. Agar ketika dosa menggoda kita, firman berkuasa di dalam tubuh kita. Bukan dosa, bukan emosi, tapi firman yang berkuasa atas tubuh kita. Kita lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 7 dan 8. Tentang Daud yang pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan Daud menemukan kesempatan untuk membunuh Saul. Dan orang-orang mendorong Daud untuk membunuh Saul agar permasalahannya bisa berakhir. Karena Saul hendak membunuh Daud. Begitu lama mengejar Daud. Dan ini respon Daud ketika dia dihadapkan dengan kesempatan untuk membunuh Saul. Dikatakan dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud dikuasai oleh firman, saudara. Kalau dia mengikuti emosinya, mungkin dia bunuh Saul pada saat itu. Mengikuti perkataan orang-orang yang di sekitarnya. Tapi dia tidak dikuasai oleh keinginannya, tidak dikuasai oleh emosinya, dia dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya dia berkata, dijauhkan Tuhanlah daripadaku untuk melakukan hal-hal demikian. Ketika kita dikuasai firman, kita akan mengatakan apa yang Daud katakan. Dijauhkan Tuhanlah daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian. Amin saudara, inilah tandanya bahwa kekebalan tubuh rohani daripada Daud begitu kuat. Karena firman menjadi sukacita daripada Daud. Dan firman sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan Daud. Daud bukan hanya menahan dirinya, tapi dia juga menahan orang-orang lain untuk membunuh Saul. Saya berdoa dan saya berharap inilah yang menjadi kehidupan kita, saudara. Kita tidak dikuasai emosi, tapi kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sambil saya merekam rekaman ini, saudara. Pertama kali saya merekam rekaman ini, tiba-tiba alat yang untuk merekam rekaman ini, baterainya habis dan mati di tengah-tengah rekaman. Dan saya tidak sadar dengan hal itu. Dan ketika saya selesai, saya baru sadar bahwa saya hanya merekam sebagian daripada rekaman tersebut. Wow, emosi saya mulai naik, saudara. Tapi saya ingat akan firman yang saya share hari ini. Emosi yang bertambah, mengingatkan kepada saya bahwa ada dosa yang sedang mengintip di dalam hidup saya. Dan saya langsung mengingat kepada firman Tuhan. Dan saya tunduk kepada firman Tuhan. Dan agar saya untuk segera meninggalkan rasa marah tersebut. Inilah, saudara, caranya kita. Ketika kekebalan tubuh kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita mampu mengatasi dosa, tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ku bersyukur hari ini kami belajar dari Daud, kami belajar dari Ayub, bagaimana memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Sehingga dosa tidak menguasai kami, tapi firman yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ajar setiap jemaatmu, jiwa-jiwa yang mendengarkan firman ini, agar mereka juga dapat belajar. Ketika ada hal-hal yang memancing emosi kita, mereka teringat, ada dosa yang sedang mengintip. Dan mereka memilih untuk mengizinkan firman berkuasa atas hidup mereka. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, ku berdoa dan memberkati mereka.
Amin. Amin saudara, semoga saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a nice weekend.